Jadi kalau orang dulu bilang PSI partai 0 rupiah katanya. Selamat siang, Sobat Pemilih. Kembali bersama kami di program acara podcast Nyimas Melati KPU Kota Tangerang. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat. Beliau aktivitasnya sebagai anggota dewan dan dengan kesibukannya masih sempat hadir di podcast KPU Kota Tangerang. Beliau adalah anggota dewan atau anggota DPRD Kota Tangerang, bernaung di dalam Partai Solidaritas Indonesia yang sering kita dengar atau yang lebih dikenal dengan PSI. Mungkin bisa lebih dikenalkan, Bu, lebih mendetailnya bagaimana perjalanan ataupun hadirin atau pemirsa bisa lebih mengenal kepada Ibu. Ini panggilnya bagaimana ini, Bu? Apakah panggilan lebih akrabnya bisa disebut apa ini? Kalau di PSI kita panggilnya Sis Mega. Oh, panggil Sis Mega ya. Siap. Sis Mega ya, karena di PSI selalu dikenal dengan nama Sis dan Bro. Betul, iya. Supaya kita lebih akrab. Iya, benar. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teresia Megawati Wijaya. Saat ini saya menjabat sebagai anggota DPRD dari Kota Tangerang, dari Partai Solidaritas Indonesia, dan dipercaya oleh partai untuk menjadi ketua DPD di Kota Tangerang. Perjalanan di 2019 kemarin baru membawa 1 kursi untuk Partai Solidaritas Indonesia, dan itu menjadi PR besar buat kita di 2024 nanti untuk lebih berjuang mendapatkan kursi yang lebih banyak. Itu. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya? Untuk sekarang koresponden atau bagaimana? Kalau untuk kantor sendiri, kantor DPD kita ada di Ruko Premier Park, Blok C nomor 36. Kelurahannya di Kelurahan Cikokol, masih di Kecamatan Tangerang. Ya, kalau boleh tahu gini, Sis Mega ya, apa sih yang menjadi latar belakang Anda untuk terjun di dalam dunia politik? Iya, kalau boleh flashback ke belakang, sebenarnya saya bukan orang yang berlatar belakang politik dan bukan orang yang tertarik juga dengan politik, bahkan boleh dikategorikan antipati dengan politik. Dalam versi saya, orang-orang yang ada di dalam politik itu orang-orang yang kurang baik ya. Dalam pemikiran saya bahwa boleh dicari tokoh-tokoh yang setelah dia masuk politik kehidupannya jauh lebih baik gitu kan, itu agak menjadi tantangan. Tapi ada satu kalimat dari mantan ketua umum PSI yang mengatakan bahwa saat kamu mau masuk dan merubah suatu sistem, kamu tidak bisa hanya bicara di luar, harus masuk ke dalamnya dan menjadi bagian dari sistem itu sendiri, bahwa baru kita bisa mengadakan perubahan. Itu yang memacu bagaimana untuk ikut berkontribusi dalam dunia perpolitikan, dan akhirnya saya bergabung di Partai Solidaritas Indonesia dan mencalonkan diri, puji Tuhan, di 2019 mendapatkan 1 kursi di Dapil 1 Kota Tangerang. Dapil 1 itu Kecamatan Tangerang dan Karawaci. Betul, Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci. Dapat memperoleh suara berapa jumlah? Untuk suara pribadi itu saat itu 4.350. Untuk total satu dapil itu sekitar 11.000 seingat saya. Iya, dan itu cukup perjuangan cukup keras di 2019 karena sebagian besar PSI adalah orang-orang baru dan kita benar-benar baru masuk di dalam dunia perpolitikan, lalu harus menghadapi pemilihan dengan keterbatasan sarana yang kita miliki. Tentunya kan yang namanya perjuangan di pemilihan legislatif itu tidak lepas dari kos politik. Dan itu menjadi sarana yang harus kita pikirkan gimana caranya dengan modal yang nggak terlalu banyak, tapi kita bisa berkontribusi, kita bisa ikut dalam pemilihan legislatif. Gitu. Nah, tadi kita berbicara dengan modal yang sedikit. Boleh tahu nggak bisik-bisik habis berapa sih kemarin? Saya juga nggak tahu, nggak pernah mendata secara detail gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai total, saya yakin jauh di bawah kawan-kawan yang sekarang ada di dalam kantor DPRD lah. Gitu, Jadi kalau orang dulu bilang PSI partai 0 rupiah katanya, gitu. Sebenarnya nggak 0-0 juga sih. Adalah kos politiknya gitu. Gitu pasti ya. Nah, ini Sobat Pemilih,
ingin tahu juga nih Sis Mega ya. Ini kan PSI partai baru mengikuti pemilu 2019. Iya. Tentu partai-partai lama ingin banyak menjaring kader-kadernya. Kenapa Sis Mega memilih partai yang baru berdiri? Kenapa nggak partai yang lama? Tentu kan mempunyai nama besar ya. Seperti itu, mempunyai peluang besar. Betul, gitu ya. Iya. Ya itulah yang tadi saya bilang, karena sebenarnya latar belakang saya bukan orang politik dan saya menganggap politik sebagai sesuatu yang negatif waktu itu. Tapi dengan adanya Partai Solidaritas Indonesia itu memberikan warna baru gitu loh, yang waktu itu kan dikenal dengan Partai Milenial. Terus kita juga mempunyai tagline yang saat ini sebenarnya mungkin agak nggak berani dibicarakan oleh partai-partai lain, anti korupsi, anti intoleransi. Itu menjadi beban bagi kami anak-anak muda untuk terjun di dalam dunia perpolitikan, untuk masuk di dalam suatu sistem dan untuk memperjuangkan tagline itu gitu loh. Jadi itu satu tantangan yang ini kayaknya beda nih partai nih, nggak kayak partai pada umumnya gitu. Dan kalau boleh diikutin setiap pergerakan dan setiap kegiatan dari Partai Solidaritas Indonesia itu lebih santai. Jadi nggak ada tuh yang namanya perbedaan antara junior dan senior, orang baru, orang lama, terus perbedaan usia. Kenapa kita panggil bro and sis di sana? Untuk menyamaratakan, bukan menghilangkan rasa kehormatan, tapi kita menyamaratakan tidak adanya jenjang antara usia yang muda dengan usia yang tua. Jadi kebersamaan dan ada rasa yang berbeda di partai ini yang memacu saya untuk ikut berjuang di dalam Partai Solidaritas Indonesia. Betul, bagus, menarik sekali sih memang ya. Bersyukurnya kita dapat satu kursi gitu loh. Jadi minimal usaha yang sudah dilakukan oleh kader-kader Kota Tangerang sudah membawa hasil yang mungkin saat ini baru dipercaya untuk satu kursi. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi, atau mungkin kita bisa duduk di eksekutif nantinya. Iya, sangat menarik ya. Begini Sis Mega, ini kan untuk meyakinkan pemilih Anda, karena kan partai baru ya, apakah memang kebetulan nama Anda Teresia Megawati? Nah, nama itu apakah menjadi kebetulan menjadi untuk suatu, kita tahu nama tokoh besar ya seperti itu. Betul. Apakah memang ada hubungannya ke situ atau bagaimana? Numpang tenar gitu ya. Iya. Ya, itu mungkin salah satu unsur pendukung lah ya. Bersyukurnya kalau saya lihat dengan perolehan suara di Kota Tangerang, suara partai juga cukup banyak di Kota Tangerang. Jadi kalau kita lihat pemilih-pemilih di Kota Tangerang itu sudah cukup tertarik dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dan kebetulan mungkin karena saya ada di dapil yang cukup mendekat dengan perkotaan, itu lebih open minded lah ya. Mungkin faktor nama juga sedikit banyak membawa kemenangan itu. Dengan adanya perolehan suara mungkin orang lihat, wah namanya kayaknya oke nih gitu kan. Terus dompleng mirip-mirip mantan presiden gitu ya. Kita nggak sebut partai sebelah lah ya. Ya mungkin itu sedikit banyak membantu di sana. Tapi pastinya juga ada perjuangan keras dari kader-kader PSI untuk memperkenalkan diri. Karena nggak gampang loh Bro Gandhi. Kita itu di 2017 itu sudah mulai turun ke masyarakat. Setiap kita memperkenalkan kami dari PSI. Apa itu PSI? PSSI, Persatuan Sepak Bola gitu kan. Dan itu sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang masih ada. Waktu kita masuk di dalam dunia perpolitikan, bertemu dengan ketua-ketua partai-partai besar gitu ya. Ada rasa boleh dibilang bukan minder ya, cuman merasa kecil gitu ya. Tapi kita berusaha untuk tetap masuk, itu butuh effort yang nggak sedikit. Tapi bersyukurnya kita masih dipercaya masyarakat. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih banyak lagi kursinya. Gitu. Ya. Sosok seorang wanita, seorang ibu terjun di dalam dunia perpolitikan. Tantangan apa sih Bu ya dalam membagi tugas antara keluarga dengan pekerjaan? Karena kan mungkin dengan kesibukan ini ya, mungkin namanya manusia kadang kita kan lupa ya. Betul. Saking sibuknya keluarga terabaikan, begitu. Sampai-sampai seperti ada cerita yang mengatakan anak mau sekolah sampai lupa dititipkan uang jajan ya, begitu. Betul. Bagaimana Bu bisa membagi waktunya?
Ya mungkin tantangan terbesar ya tadi karena saya seorang wanita juga seorang ibu, tantangan terbesar adalah membagi waktu ya dengan keluarga itu. Jadi ya gimana kita mensiasati waktu-waktu yang ada, mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya simple gitu, makan bersama atau misalnya pergi keluar bersama dengan anak, itu kita selipkan di kegiatan-kegiatan keseharian. Karena kalau bicara masalah jadwal sudah pasti padat merayap gitu ya. Kayak ini ada podcast Bu Nona tadi konteks saya bilang aduh saya masih ada rapat di luar kota, tapi nggak apa-apa deh, saya bisa selipin waktu, saya akan masuk gitu loh. Sama dengan kegiatan-kegiatan keluarga, membagi waktu itu nggak gampang gitu loh. Ditambah lagi kan adanya kegiatan-kegiatan dari organisasi lain, terus ada juga saya ada kebetulan dipercaya untuk jadi ketua DPD Kota Tangerang, satu-satunya perempuan juga setahu saya. Ketua partai politik di Kota Tangerang satu-satunya perempuan tuh dari PSI. Terus ada juga untuk dipercaya di e-sport Indonesia yang sekarang lagi persiapan untuk Porprov, dan ada beberapa organisasi-organisasi yang dipercayakan kepada kami, dan itu menjadi satu tantangan untuk mengatur waktu dan kegiatan. Jadi tantangan utamanya mengenai waktu, bagaimana caranya kita mengatur sebaik mungkin setiap kesempatan yang ada gitu loh untuk mengisi waktu bersama keluarga. Itu sih yang paling menjadi utama. Oh, ada lagi satu lagi itu masalah mood ya. Mungkin kalau ibu-ibu ya nggak terlepas lah dari mood. Kadang-kadang lagi nggak seneng atau mungkin lagi sedih atau lagi kurang bad mood lah gitu ya. Itu mengatur gimana kita tetap mengatur mood kita dalam keadaan yang baik. Bisa bertatap muka dengan orang dalam keadaan yang baik, itu menjadi satu tantangan. Dan bersyukurnya semakin berjalannya waktu saya makin mulai bisa terbiasa sih dengan ritme kegiatan-kegiatan. Dengan mood dan tidak mood itulah yang bisa menjadi mempengaruhi kinerja kita sebenarnya. Betul. Ya, antara kalau dikatakan mood, kami bekerja sepenuhnya. Iya kan? Kalau lagi tidak mood mungkin bisa saja mengabaikan pekerjaan gitu. Sampai saat ini sih tidak sampai mengabaikan ya. Mungkin lebih ke arah intensitasnya yang agak berkurang. Mungkin kalau kita lagi mood tuh bisa aktivitas dari pagi sampai malam full semua gitu kita jalanin. Mungkin kalau lagi kurang oke gitu, kita batasin 1 atau 2 kegiatan dalam satu hari gitu loh, supaya lebih efektif juga sih. Iya, betul. Nah, Sis Mega ini sebagai anggota dewan duduk di komisi berapa nih? Saya sekarang ada di komisi 1 pemerintahan. Membidangi pemerintahan. Bidang pemerintahan. Tupoksinya apa gitu, Bu? Termasuk KPU nih ada di bawah komisi 1. Iya. Tupoksinya lebih ke arah mengawasi dan juga karena kita sebagai legislator tentunya mempersiapkan peraturan-peraturan daerah yang diperlukan untuk kebijakan-kebijakan masyarakat. Mungkin lebih ke arah mendukung secara legislatif, mendukung secara peraturan daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh pemerintah Kota Tangerang itu sendiri. Selama menjadi anggota dewan sudah melahirkan berapa peraturan perda sih, Bu? Sudah cukup banyak ya di tahun. Kita itu punya target sebenarnya setiap tahun tuh minimal 5 dari perda inisiatif. Setahu saya tuh sudah sekitar 10 dari pertama kita menjabat di 2019, tapi memang ada beberapa kendala. Perda itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tinggal kita buat, kita bahas lalu langsung jadi perda. Di sana ada proses-proses administrasi yang harus diikuti. Salah satunya adalah terkait fasilitasi yang kita serahkan kepada bagian hukum provinsi, dan itu menjadi kendala utama waktu kita menerbitkan perda. Karena waktu ada fasilitasi itu memerlukan waktu yang cukup panjang, bahkan ada perda yang dari periode sebelumnya itu belum keluar sampai saat ini pun ada gitu loh. Jadi mungkin terkesan kok DPRD nggak menghasilkan produk berupa perda gitu, padahal ada proses administrasi yang harus kita lalui di sana gitu. Nah, dalam hal ini mungkin sebagai anggota dewan mungkin ada kekecewaan bagaimana sehingga peraturan ini belum rampung juga. Betul. Saya berbagi sharing lah ya sedikit.
beberapa waktu yang lalu kita ada inisiatif karena di 2,5 tahun sebelumnya saya bergabung di Komisi 2. Itu lebih ke bidang kesejahteraan masyarakat. Salah satu di dalamnya ada terkait dengan pendidikan dan juga olahraga. Kita dari Komisi 2 punya inisiatif untuk mengangkat atlet-atlet di Kota Tangerang untuk mempunyai perlindungan, baik itu asuransi, lalu perlindungan mereka saat kecelakaan, waktu latihan dan lain-lain, itu kita perjuangkan. Jadi kita buat suatu perda inisiatif, perda keolahragaan. Tapi sampai saat ini perda itu belum bisa turun dari tingkat provinsi karena proses fasilitasi tadi. Tentunya kan ada perbedaan-perbedaan kadang-kadang terkait dengan cara menyusun dari peraturan itu sendiri. Mungkin kota mempunyai pemikiran bahwa teknik seperti ini lebih baik, tapi saat kita masuk di fasilitasi provinsi, mereka punya pertimbangan yang berbeda terkait itu. Sampai saat ini perda itu belum keluar. Padahal harapan kita sebelum Porprov 2022 ini berjalan, atlet-atlet di Kota Tangerang mendapatkan perlindungan yang luar biasa gitu loh. Karena kebetulan anak saya sendiri pernah jadi atlet sebelumnya di tinju Pertina. Nah, saya bisa merasakan gimana nih keluh kesahnya si atlet waktu gak dapet insentif, waktu mereka dapat luka-luka tapi tidak mendapat perawatan. Itu menjadi satu aspirasi buat kami menggodoknya di Komisi 2 waktu itu, dan kita inisiatifkan untuk membuat perda tentang keolahragaan. Tapi terkait dengan administrasi, sayangnya sampai saat ini belum turun itu perdanya. Oh begitu, iya benar. Dan memang mengingat tadi sebagai atlet ya, anaknya Sis Mega ya, kan sekarang kan lagi boomingnya MMA itu ya, mungkin bisa menggeluti atau di mana? Sempat ada penawaran, tapi saya sebagai orang tua punya kekhawatiran gitu ya. Kayaknya ini agak-agak mengarah kekerasan, jadi saya bilang enggak deh yang gini-gini gitu. Jadi lebih ke arah latihan secara fisik aja. Nah tadi Sobat Pemilih juga ingin tahu, tadi kan Sis Mega duduk di Komisi 2 dan sekarang di Komisi 1. Apakah memang itu keinginan Sis Mega atau dari partai itu sendiri, karena mengingat latar belakang Sis Mega apa begitu? Ini salah satu kelemahan karena PSI cuma punya satu kursi, jadi kita harus bergabung dengan fraksi lain, fraksi Nasdem. Jadi ada bukan bargaining ya sebenarnya, perjanjian bahwa kita ada pembagian di dalam komisi, dan kebetulan harus berbagi dengan Partai Nasdem, ketua fraksi kami. Jadi kita tukeran nih, saya di Komisi 2 pindah ke 1, dia 1 pindah ke 2 gitu. Oh begitu. Sis Mega, sebelum saya mengakhiri bincang kita, kami ada souvenir ingin menyerahkan kepada Sis Mega, berupa cenderamata. Nah, di sini berupa kaos ya. Kaos ini menunjukkan bahwa sukseskan pemilu 2024 tanggal 14 Februari, Pilkada 27 November 2024 di tahun yang sama. Siap. Ini berupa cenderamata. Diterima sih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wah, ini kalau endorse anggota dewan mahal. Iya. Terima kasih Bro Gandhi, terima kasih KPU. Ini kegiatan yang luar biasa ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Betul, dengan podcast gitu ya. Siap. Ya. Akhir kata hanya waktulah yang bisa memisahkan kita. Bukan berarti perpisahan itu akhir dari segala-galanya. Betul. Tidak. Nah, ada kata pesan bijak mengatakan bahwa baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting untuk menjadi orang baik. Terima kasih atas perbincangan santai kami dengan Sis Mega, atau tepatnya dengan Teresia Megawati dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih, sampai bertemu kembali di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bro Gandhi.